semoga semua dalam keadaan baik dan juga tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Baik, sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita pelajari hari ini bisa tercapai nanti tujuan dari pembelajaran kita. Ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar matematika dengan materi pecahan. Anak-anak masih ingat tidak dengan materi pecahan? Yang pertama, kalian harus ingat tentang pecahan senilai. Bu Guru berikan contoh satu ya. Pecahan senilai, misalnya pecahan 1/2. Ini senilai dengan pecahan, kita bisa kalikan. Jika pembilang kita kalikan 2 misalnya, penyebut harus kita juga kalikan 2. Seperti contoh berikut, 1 kali 2 jadi 2, kemudian 2 kali 2 jadi 4. Ini disebut dengan pecahan senilai. Ya, pasti anak-anak masih ingat ya dengan pecahan senilai. Selanjutnya, kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan. Ya, sebelum kita lanjut ke penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda, Bu Guru akan sedikit mengingatkan anak-anak penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Ya, Bu Guru berikan contoh pecahan, penjumlahan pecahan dengan penyebut sama. Contohnya, anak-anak misalnya 3/5 ditambah 1/5. Anak-anak bisa lihat di sini penyebutnya sama, jadi caranya kita tinggal jumlahkan pembilangnya. 3 ditambah 1 hasilnya 4. Kemudian penyebutnya tetap sama, jadi 4/5. Bagaimana anak-anak? Masih ingat tidak? Ya, pasti masih ingat. Sekarang, kalau kalian sudah memahami tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama, selanjutnya kita akan belajar pecahan dengan penyebut yang berbeda. Ya. Penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Yang pertama itu ada penjumlahan pecahan biasa. Penjumlahan pecahan biasa. Bu Guru berikan contoh ya anak-anak. Contohnya ada pecahan 1/2 ditambah 1/3. Apakah kita bisa langsung menjumlahkan penyebutnya? Maksud Bu Guru pembilangnya? Tidak bisa ya. Jika memiliki penyebut yang berbeda, kita harus samakan dulu penyebutnya. Ya, dengan mencari KPK. Ya, tentu masih ingat kan dengan bagaimana caranya untuk mencari KPK? Yang pertama, Bu Guru berikan contoh dengan mencari kelipatan. Ya, misalnya penyebutnya 2 dan 3 seperti contoh di atas
Kemudian 2 kali 3 itu jadi 6. Kemudian 2 kali 4 itu jadi 8. Selanjutnya di bawahnya kita coba. Ini dan seterusnya bisa ya. Kemudian di bawahnya kita coba lagi. 3 kelipatan 3. 3 kali 1 sudah 3 ya nak. Kemudian 3 kali 2 6. 3 kali 3 9. Lihat sudah ada bilangan yang sama, bisa kita lingkari. Jadi penyebutnya kita jadikan 6 ya. Penyebutnya kita jadikan per 6 ini. Kemudian jika penyebutnya per 6, sekarang di sini 2 kali berapa biar jadi 6? Ya, kali 3. Jadi penyebut 2 ini kita kalikan 3. Pembilangnya juga kalikan 3. Kembali tadi ke konsep pecahan senilai. Ya, kemudian yang kedua. Ini ada angka 3. 3 kali berapa biar jadi 6? Iya, betul. 3 kali 2. Penyebutnya kita kalikan 2. Pembilang juga kita kalikan 2. Sekarang tinggal kita kalikan 1 kali 3. Hasilnya 3. Kemudian 1 kali 2. Hasilnya 2. Ya. Hasilnya jadi 3 per 6 kali 2 per 6. Karena penyebutnya sudah sama, jadi kita tinggal jumlahkan pembilangnya. 3 ditambah 2 jadi 5 per penyebutnya tetap per 6. Hasilnya 5 per 6. Baik anak-anak, tadi kalian sudah mencari ke KPK-nya dengan cara kelipatan. Ya, ada cara yang kedua. Ya, jika anak-anak lebih memahami cara yang kedua, yaitu dengan cara tabel. Dengan tabel. Tetapi anak harus ingat, ya, kalau mencari KPK dengan tabel ini, kalian harus tahu yang namanya bilangan prima. Ya, yuk kita coba sama-sama. 2 dan 3 ditulis dulu, kemudian diberi garis. Dibagi berapa terlebih dahulu? Bilangan prima yang pertama, ya betul, kita bagi 2. Kita bagi 2, 2 dibagi 2, hasilnya ya 1. Betul, kemudian 3 dibagi 2 bisa apa tidak? Tidak bisa, jadi 3 itu tetap turun. Kemudian pembagian kedua. Ya, tadi habis bagi 2. Sekarang pembagi yang kedua, bilangan prima yang kedua, itu ada angka 3. Ya, kita bagi 3. Satunya tetap turun karena sudah menjadi 1 ini hasil terakhir. Kemudian 3 dibagi 3 itu hasilnya betul 1. Kita tulis 1. Karena hasilnya sudah 1 dan 1, berarti ini KPK-nya, kita lingkari. Caranya KPK sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Ya, hasilnya sama KPK dan ini dengan KPK dengan cara kelipatan. Anak-anak bisa menggunakan cara yang mana saja menurut anak-anak lebih gampang. Ya, bisa dengan cara kelipatan, bisa dengan cara tabel. Kemudian selanjutnya Guru akan jelaskan tentang yang kedua, penjumlahan pecahan campuran. Yang kedua ini penjumlahan pecahan campuran. Bu Guru berikan contoh. Contohnya, ya Bu Guru mempunyai pecahan 1/4/5. Ini disebut pecahan campuran. Ditambah ada pecahan 4/2/3.
Ya, ini pecahan campuran. Caranya bagaimana? Kita jadikan dulu pecahan ini menjadi pecahan biasa, ya. Tetapi jika dengan cara ini bisa dengan dua cara kita menyelesaikannya. Bu Guru berikan cara yang pertama. Cara yang pertama kita jadikan dulu pecahan biasa. Ya, 1/4/5 kita jadikan pecahan biasa. Jadi caranya 5 kali 1 hasilnya 5, ya. Kita tambah dengan pembilangnya. 5 ditambah 4 hasilnya berapa? Iya, betul, 9. Tulis 9/5. Penyebutnya tetap. Kemudian pecahan yang kedua, caranya sama seperti tadi ya, Nak. Penyebut kali bilangan di depan ditambah pembilang. 3 kali 4 ya 12, ya, ditambah 2 jadi 14/3. Ya, ini sudah jadi pecahan biasa dia. Selanjutnya caranya sama dengan yang tadi. Kita cari dulu KPK-nya. Ya, di sini ada bilangan 5 dan 3. Bu Guru di sini pakai kelipatan saja. Ya. Itu 5 dan 3. Kelipatan 5. 5 kali 2 10. Kemudian 5 kali 3 15. 5 kali 4 20 dan seterusnya. Kita coba yang di bawahnya sekarang. 3 kali 1 3. 3 kali 2 6. 3 kali 3 9. 3 kali 4 ya 12. 3 kali 5 15. 3 kali 6 18 dan seterusnya. Kita sudah mendapatkan angka yang sama, yaitu angka 15. Berarti KPK-nya adalah 15. Jadikan kita penyebut 15 sekarang. 15, ya. 5 kali berapa biar jadi 15? Ya, benar, 5 kali 3. Pembilangnya juga kita kalikan 3. Yang kedua, 3 kali berapa biar jadi 15? Ya, betul, kita kalikan 5. Pembilang juga kita kalikan 5. Seperti ini. Sampai di sini anak-anak bisa mengerti? Ya, Bu Guru lanjutkan ya. Sekarang 9 kali 3. Ayo, ada yang tahu? Ya, 9 kali 3 itu hasilnya 27. Kemudian 14 kali 5. Ya, bisa kalian orek-orek pakai hitung susun, ya. 14 kali 5 itu kita bisa 4-nya dulu kalikan 5, itu hasilnya 20. Tulis 0, simpan 2. Baik, Bu Guru akan contohkan ya. 14 kali 5. Siapa tahu anak-anak ada yang masih bingung mengalikannya. 5 kali 4 itu hasilnya 20. Tulis 0, simpan 2. 5 kali 1 ya 5 ditambah 2 hasilnya 7. Jadi hasilnya ini 70. Bisa mengerti anak-anak? Ya, Bu Guru lanjut. Sekarang dijumlahkan ini. 27 ditambah 70. Itu hasilnya 97/15. Mengerti anak-anak? Sekarang lihat di sini. Pembilangnya lebih besar, berarti bisa kita jadikan pecahan campuran. Ya, betul. 15 kali berapa mendekati 97? Kita hitungnya. Ini tetap, pembilangnya tetap.
penyebutnya tetap ya, penyebutnya tetap 15. Sekarang 15 kali berapa mendekati 97? Sudah ada yang mendapatkan? Ya betul, 15 kali 6 itu hasilnya 90 ya. Sisanya lagi berapa? 15 kali 6 itu 90. Berarti sisanya berapa? 7 ya, sisanya 7. Jadi 9. Seperti ini. Ya, ini cara yang pertama. Anak-anak bisa mengerti? Ya, selanjutnya Bu Guru ada cara yang kedua. Ya, cara yang kedua kita jumlahkan bilangan di depannya. Ini ada 1 4/5 ditambah 4 2/3. Lihat, di sini ada sama-sama mempunyai bilangan di depannya. Kita jumlahkan 1 ditambah 4 dikuru. Kemudian bilangan keduanya ada 4/5 ditambah 2/3. Kita buat di sini 4/5 ditambah 2/3. Ya, di sini lihat sudah kita 1 ditambah 4 itu hasilnya 5. Ditambah yang ini kita selesaikan ya, seperti cara yang pertama selesaikan. Kalian sudah tahu KPK-nya itu 15, KPK dari 5 dan 3. Berarti kita jadikan per 15 ditambah per 15. 5 kali berapa tadi jadi 15? Ya, kalikan 3. 5 kali 3, 4 juga kali 3. Kemudian 3-nya kita kalikan 5, 2 juga kali 5. 4 kali 3, ya hasilnya 12. Kemudian 2 kali 5, betul hasilnya 10. 5-nya tetap turun, kemudian ditambah 12 ditambah 10 itu jadi 22/15. Ya, perhatikan ini. Perhatikan 22/15. Pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Ya, kita jadikan pecahan campuran. Kita tulis 5 ditambah, jadikan campuran per 15. Dapat 1, sisanya 7. Ya, lihat ini ada bilangan yang sama. Bilangan bulat di depan. 5 ditambah 1 jadi 6. Ini tetap 7/15. Bisa mengerti anak-anak? Hasilnya sama ya. Pakai dua cara ini. Yang mana menurut anak-anak lebih gampang, itu bisa anak-anak pakai. Ya, Bu Guru tidak harus menggunakan cara ini atau harus menggunakan cara yang ini, tidak. Ya, bisa anak-anak gunakan cara yang mana saja menurut anak-anak gampang dan mudah untuk mengerjakan. Baik, sampai di sana anak-anak sudah mengerti? Ya, Bu Guru akan lanjut ke yang ketiga. Kita akan menjumlahkan bilangan desimal. Ya. Baik anak-anak, tadi kita sudah mempelajari tentang penjumlahan pecahan biasa, kemudian penjumlahan pecahan campuran. Seperti yang tadi Bu Guru jelaskan, yang ketiga kita sekarang akan belajar tentang penjumlahan bilangan desimal. Ya, ada yang masih ingat dengan bilangan desimal? Ya, betul, bilangan desimal itu yaitu bilangan yang ada komanya. Ya, silakan anak-anak perhatikan dulu apa yang Bu Guru jelaskan di depan ya. Yang ketiga itu ada penjumlahan bilangan desimal. Ya, Bu Guru berikan contoh. Ya, Bu Guru berikan contoh, ada angka 21,16.
ditambah 154,02. Bagaimana caranya menjumlahkan? Ya, untuk penjumlahan bilangan desimal kita luruskan komanya. Ya, seperti ini. 21,16. Lihat komanya ada di mana? Sama, dua angka di belakang koma. Berarti kita tulis 2, 0, ada 4, 5, dan 1. Ya, kita jumlahkan seperti biasa. Ya, 6 ditambah 2. Ya, betul, 8. Kemudian 1 ditambah 0. Ya, 1. Komanya kita buat. Ya, dijumlahkan lagi seperti tadi. 1 ditambah 4 jadi 5. Kemudian 2 ditambah 5 jadi 7. Dan di depan kita taruh 1. Ya, itu. Jadi hasilnya 175,18. Kita bisa buat di sini 175,18. Bisa dimengerti anak-anak? Ya, intinya kalau penjumlahan bilangan pecahan, maksud Bu Guru bilangan desimal, penjumlahan bilangan desimal itu kita luruskan saja komanya. Ya, baik. Untuk yang keempat, yang terakhir, ada penjumlahan persen. Ada penjumlahan persen di sini. Ya, Bu Guru berikan contoh. 15% ditambah 80%. Ya, caranya gampang. Kita hitung susun bisa atau langsung dihitung juga bisa. Ya, 15 ditambah 80. 5 ditambah 0 hasilnya 5. 1 ditambah 8 hasilnya 9. Hasilnya 95. Berarti tulis di sini 95%. Baik anak-anak, itu tadi sudah Bu Guru jelaskan ya tentang penjumlahan bilangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Kemudian tadi juga ada Bu Guru jelaskan tentang penjumlahan bilangan desimal dan terakhir ada penjumlahan persen. Ya, baik anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Bu Guru selalu ingatkan kalian, ingat, patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan diri dan kebersihan lingkungan anak-anak. Ya, Bu Guru tutup dengan parame santi. Om santi santi santi. Sampai jumpa.